Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan. Olehnya dalam kitabnya atau diisbatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam sunnahnya. Qala al-muallifun hafizahumullah wa rahimahum, al-kalam yaitu berbicara, wa huwa sifatun zatiyah, dia adalah sifat zatiyah yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, bi'tibarin naw, kalau ditinjau dari sisi jenisnya. Ada sifat fi'liyah, ada sifat zatiyah. Wa sifatin fi'liyah bi'tibari afradil kalam, tapi melihat dari sisi kapan dia berbicara seperti yang dia kehendaki, maka dia masuk sifat fi'liyah. Ya Allah SWT zatnya berbicara, kemudian perbuatannya berbicara. Bahwa subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala yatakallamu mata syaa, kapan dia kehendaki, wa kaifa syaa, bagaimana yang dia kehendaki, bikalamin masmu', dengan perkataan yang didengar. Allah SWT berbicara kapan dia kehendaki dan bagaimana dia kehendaki. Nah, sifat ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau dia didengar mesti ada suara, ya, dan agar dipahami mesti ada huruf. Sebab tidak dinamakan kalam ya dalam istilah bahasa kecuali mengandung lafaz. Makanya definisi al-kalamu huwa lafzul murakkab al-mufid bil wada', yaitu lafaz. Lafaz itu mesti terdiri dari huruf dan suara. Dan inilah i'tiqad, keyakinan ahli sunnati wal jamaah, yaitu berdasarkan as-sunnah, berdasarkan as-sunnah nabawiyah. Kenapa disebut ahlus sunnah? Karena memang istimewanya ahlus sunnah itu berpegang teguh pada sunnah. Kalau selain mereka, sunnah kadang-kadang tidak dipakai. Misalnya kalau ahlul kalam, sunnah dalam bab akidah tidak dipakai. Apa sebab? Karena akidah itu yakin, sedangkan as-sunnah itu kebanyakannya dhanni. Dhanni itu dugaan kuat. Jadi dugaan tidak cukup untuk sesuatu yang yakin, karena kemungkinan margin errornya masih ada gitu ya. Jadi kemungkinan salahnya masih ada, sedangkan keyakinan tidak boleh salah. Oleh sebab itu, disinilah kenapa ahlus sunnah disebut
ahlus sunnah karena mereka kembalinya kepada sunnah. Sebab Al-Quran itu zuwujuh, masih mengandung multi tafsir, berbagai tafsir. Buktinya kan ditafsirkan orang dengan berbagai makna, dengan berbagai mana. Di mana kita tahu bahwa makna ini maksud Allah itu adalah itu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dan yang datang dari Nabi itu namanya as-sunnah. Makanya dulu ahlul aqidah as-sunniyah disebut ahlus sunnah. Sedangkan selain mereka tidak ahlu as-sunnah. Nah, cuman memang sejarah berproses, akhirnya gelar itu jadi rebutan karena sunnah itu indah gitu. Sunnah itu indah karena sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak mungkin antum dikatakan tidak mengikuti Nabi, kan tidak mau kita. Masa orang Islam tidak mengikuti Nabi? Akhirnya yang tak memakai sunnah dalam akidah, itulah ahli sunnah yang asli. Itu ahli sunnah yang asli. Yang memakai as-sunnah dalam bab akidah, itu dianggap ahli sunnah KW. Nah, itulah. Ini kan promosi nih. Jadi promosi. Tapi promosi seperti ini bagi menurut saya itu iklan gratis. Ya, sebab orang kalau mau yang ngaji, kalau yang tidak ngaji ya tertipulah. Yang tidak ngaji tertipu. Bagi yang ngaji, dia akan nanya nanti, sunnah itu apa Ustaz? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Taib. Dalam bab al-kalam ini, dia sifat Allah. Apa kata Nabi? Oh, tidak boleh pakai perkataan Nabi di sini. Sebab hadis Nabi bab ini ahad. Hadisnya tidak yakin, tapi zanni. Oh, katanya al-sunnah pakai sunnahnya, tidak pakai sunnah. Dah mulai terdeteksi ini bahwa sunnah. Oh, tidak pakai sunnah, cuman pahamnya. Di mana dapat paham seperti itu? Ulama kita yang nafsirkan. Terus Nabi bicaranya tidak bisa dipahami. Ya harus ulama yang memahami ayat. Jadi muter-muter gitu ya. Hanya pusing sendiri. Hanya pusing. Kalau sunnah itu lurus, jelas, tegas. Ini kata Nabi, ya ikuti. Karena memang Nabi itu bicara bahasa Arab yang dipahami. Bukan bahasa Arab yang muter. Iya, muter-muter. Bahasa Arabnya jelas, tegas. Makanya agama itu jadi mudah kalau kita ikut sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Contohnya di hari Maulid ini, kalau ikut sunnah Nabi kan tak repot-repot kan? Iya. Coba kita lihat di masa Nabi datang 12 Rabiul Awal, ada sibuk-sibuk? Ada sibuk-sibuk? Enggak ada sibuk-sibuk. Tidak ada yang sibuk bikin makanan, tidak ada yang sibuk nak keliling kampung, tidak ada yang sibuk untuk acara ini dan itu, sehingga anggaran tidak ada yang banyak habis. Tapi di zaman kita repot kan? Kadang berkelahi pula gara-gara itu. Berkelahi gara-gara itu. Akhirnya bikin bikin repot beragama kalau meninggalkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Cuma kadang kita memang suka repot kadang ya, suka repot. Itu masalahnya. Kalau suka repot apa boleh buat? Kaum muslimin dan muslimat. Padahal kalau dihitung-hitung cintanya sahabat kepada Nabi dengan cinta kita ke Nabi gimana? Hah? Tidak dokek-dokek. Ya, kita lebih cinta, Syekh. Buktinya kita bersiap-siap menyambut hari kelahirannya. Sahabat tidak. Sahabat kan tidak pernah siap. Berarti mereka tidak sayang sama Nabi SAW. Kita lebih sayang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ya Ustaz ya? Hah? Atau dah siap-siap belum? Tak siap-siap? Subhanallah, berarti tak sayang sama Nabi. Taib, kaum muslimin. Jadi bisa bikalamin masmu'. Karena pada hari kiamat nanti setiap orang, wa ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuh.
Tidak satu pun kalian nanti di hari kiamat itu, kata Nabi SAW, kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman, tanpa ada penterjemah. Jadi nampaknya tuan-tuan kayaknya pandai bahasa Arab semua, Pak rugilah kami yang lama-lama belajar bahasa Arab. Tuan-tuan tak belajar tiba-tiba pandai bahasa Arab. Iya. Ya Pak ya. Pandai bahasa Arab, Masya Allah. Jangan risau Pak. Pokoknya pandai bercakap waktu itu. Nah, cuman kebiasaan kita nanti itu biasa duto di dunia, di akhirat dicubanya berdusta. Cuman saksi-saksinya nggak tanggung-tanggung. Kulit jadi saksi, tangan jadi saksi, telinga jadi saksi, mata jadi saksi. Kalau saksi mesti bicara nggak? Alhamdulillah mesti bicara. Pakai mulut. Kan itu kan, telinga pakai mulut dia bicara. Antum terbayang film anak-anak ya, animasi ada jeruk bercakap pakai mulut, mobil bercakap pakai apa yang mobil bercakap, apa namanya itu? Hah? Mobil bercakap dah mana? Apa? Sabilah, jangan malu-maluan ni. Tayo. Sen tatangko. Jadi orang yang mengatakan berbicara mesti pakai mulut, mesti pakai anggota, mesti pakai lisan, mesti pakai gigi, itu sering nonton tayo orang kan, nonton tayo. Karena Allah sudah tunjukkan di dunia ini ada yang berbicara tanpa mulut. Apa contohnya? Batu sering mengucapkan salam ke Nabi di Makkah. Itu kita tengok, ini munculnya. Tidak ada pakai mulut. Jadi siapa yang mengatakan, yang mengingkari Allah berbicara, kalau berbicara mesti pakai rongga, mesti pakai mulut, ya antum di situ aja tidak ada keliru. Batu tidak boleh pakai. Ya Ustaz, batu ada muncung? Tidak. Taib. Yang lima muncung tidak cakap lah, berhala kan? Tidak ada cakap batu-batu. Kemudian ada sebatang korma. Di masa Nabi dulu belum ada mimbar untuk khutbah, Nabi bersandar tangan-tangannya di situ. Ya, berkuasa kita bertelekan ke situ ya, sambil berdiri letakkan tangannya di batang korma itu. Setelah dibuatkan mimbar, Nabi tentu saja tidak di situ lagi, menangis dia. Kalau menangis bersuara ya, ada mulutnya. Hah? Kalau sampai tiang menangis ya. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin, Allah sudah buktikan di makhluknya saja ada yang berbicara tanpa mulut. Kenapa antum paksa Allah berbicara pakai mulut? Sehingga antum menolak ayat dan hadis Nabi SAW. Paham tuh? Jadi ada yang menolak ya, aliran-aliran sempalan dalam Islam menolak Allah bercakap dengan alasan kalau bercakap mesti punya mulut, mesti punya alat untuk bercakap. Jelas? Ini batil juga demi hukum. Batal demi hukum. Karena hukum makhluk saja ada yang bercakap tanpa mulut. Apalagi hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas tak? Jadi ketika orang menolak Allah berbicara dengan alasan mesti pakai mulut, mesti pakai lidah, mesti pakai rongga, mesti pakai bulu-bulu, itu batil. Kaedah itu tidak benar. Antum saja yang mengira-ngira, akhirnya salah kira. Nah, sebab sudah Allah berikan bukti-bukti. Cuman kalau yang tidak mau hilang patut deh ketujuh. Hilang patut deh ketujuh lah, langsung meyakini con itu buya apa lu coro leh bajak-anjaknya, usah agama dia bajak-anjaknya. Subhanallah kamu salah. Kalau salah letak tiangnya memang harus harus dirubah. Kalau tidak tergenden dia nanti. Tahu tergenden? Miring dia. Ada sebuah menara di Jakarta itu berapa lantai ya? 45 lantai ya.
Sejak dibangun tak bisa dipakai sampai hari ini. Pernah pakai sebentar, miring, tak berapa derajat cuma miringnya. Gara-gara salah pasang tiap pancang juga miring. Jadi sehingga tidak bisa dipakai. Akidah juga seperti kalau salah panjang, airnya miring, airnya mereng. Iya, kalau awalnya miring, akhir itu mereng. Beza mereng dan miring. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, di sini para penulis menjelaskan bahwa Allah berbicara dengan perkataan yang didengar. Ya, aku kan pembuktian isu di hari kiamatnya tentu dah ya san buktiin kini lah. Tak kecuali berita yang sahih. Karena jalan kita mengenal Allah hanya melalui berita. Tak bisa pakai analogi. Kalau analogi pasti sesat. Karena kiasnya ke makhluk. Pasti antum berkiaskannya ke makhluk. Dasman bercakap karena ada mulut. Tangan Dasman tak bercakap karena tidak ada mulut. Ini sekarang, besok bercakap tak tangan saya? Ada mulut? Ada mulutnya? Iswa ada mulut tangan tu. Puan tu muncul badan saya adik. Muncul kalau pakai mulut, ia berdutur je tu bu. Yang nak berdutur kan tak tangan dah, muncul. Ya, nah. Anjing tak tahu besok 4 lah. Ha? Ada masuk kaji 4 lah. Saya ulang kembali. Jadi dengan kita hanya mengenal Allah dengan apa? Berita. Sebab melihat tak mungkin, tak bisa dibuktikan secara fisik. Menanalogikannya tak boleh, karena menjadi musyabbih kita. Makanya orang-orang yang menolak sifat Allah dengan alasan kalau begini mesti begitu, itu namanya ta'lil. Ujung-ujungnya menta'til. Sudah diserupakan, habis itu ditanggalkan. Berarti Allah tidak punya sifat berkata-kata. Dengan alasan takut kalau berkata Allah bermuncul. Nah, Allah punya lisan. Kalau punya lisan, punya mulut, sama dengan makhluk. Antum dari mana dapat kaidah itu? Berapa banyak makhluk yang berbicara dengan izin Allah tanpa mulut? HP ke bercakap? HP bercakap? Iya kan? Tak cakap saya. Cuba buka map dah Google dah saya. 100 kilo lagi belok kiri, 100 kilo 100 meter lagi belok kiri. Siapa citur? Duduk etek dalam kaji. Nama citur kini siapa? HP. Kenapa yang bercitur? Nak nampak lagi. Yang bercerita tu HP, ada mulutnya? Tak ada. Gitu aja kok repot sih. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi tidak mesti yang berbicara punya mulut. Dah selesai. Jadi kaedah lama itu, kaedah mutakallimin lama, ya kalau dia bercakap mesti ada alat. Kita katakan dulu aja sebenarnya sudah disebutkan oleh ulama. Ya, dulu saja sudah disebutkan ulama. Masa zaman secanggih ini antum masih? Coba televisi antum ada mulutnya? Ada mulutnya? Enggak. Jelas ya? Tidak ada mulutnya, bercakap dia. Tape recorder kita bercakap, cakap ada mulut? Tidak ada. Jadi Allah Maha Kuasa berbicara walaupun tidak mesti punya mulut. Kecuali ada berita dari Allah sendiri, dia punya mulut. Sepertinya enggak ada ya. Hah? Kan enggak ada. Enggak bisa pakai bayang-bayangkan. Kira-kira nanti salah bayang nanti gilo. Iya, nanti jadi wali kalian. Karena membayang-bayangkan yang tak boleh dibayang-bayangkan. Antum senewan.
hilang akal. Kalau hilang akal sabui majzub bahasa Arab, nyema bahasa Arab ditarik, diambil. Nah, akhirnya disabui wali karena ambil akal. Lucu tuan-tuan, masya Allah. Salah doang kilo boleh wali. Tak salah kaji sabui wali. Salah kaji. Alhamdulillah, sahabat adalah orang-orang yang paling khusyuk berzikir, paling khusyuk beribadah. Buktinya dijamin masuk surga. Tidak ada boleh yang kilo tak ada. Tinggi kewalian tidak ada. Ya, subhanallah. Kau tak percaya mau tengok siapa yang duluan masuk surga setelah Nabi? Sahabat atau wali? Serius itu saya. Sahabat atau wali? Sahabat. Alhamdulillah. Saya buat tengok masa musuh nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak ada pula mereka sampai demikian. Jadi wa kaifa sya' bi kalamin masbu' wa qad dalla ala sifatil kalam al adillah min al kitab wa sunnah. Ini kan indahnya berakidah dalam Islam ahli sunnah itu memang perkataan Allah, perkataan Rasul, bukan perkataan si fulan, pendapat si fulan, analisa si fulan. Tidak ada yang satu peneliti si fulan tu. Tidak ada yang sampai ke langit pertama, tidak ada sampai. Ada yang sampai ke langit pertama? Tidak. Rasulullah SAW sampai ke langit ke 7. Dia dapat wahyu, maka jelas terang gitu. Wa kallama Musa taklima. Dalam surah An-Nisa 164. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbicara ke Musa dengan perkataan yang sempurna. Eko dicoba juga untuk ditakwil lagi. Maksudnya ini kan maf'ul muqaddam. Jadi yang berbicara Musa kepada Allah. Nah, tentu ulama Ahlussunnah dapat jawab deh. Bagaimananya tuan-tuan, wa yukallimuhu rabbuhu. Dapat jawab deh. Wa yukallimuhu rabbuhu. Joleh itu fa'ilnya Allah Ta'ala. Nah, walamma ja'a Musa. Nah, walamma ja'a Musa limiqatina. Tatkala Musa datang memenuhi perjanjian dengan kami, wa kallamahu rabbuhu, Allah Rabbnya berbicara kepadanya. Tidak bisa mondok-ondok lah. Kau tadi bisa mondok-ondok. Musa isimnya ada alif maksuro di belakang. Antu alif maksuronya. Anda belajar nahwu. Nah. Jadi alif dalam bentuk ya. Nya tulisan ya tapi nya alif. Itu namanya alif maksura. Ada nama alif mamdudah. Apa loro? Hah? Alif sudah itu hamzah. Jadi baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau tontonlah sabit pandai bahasa Arab di akhirat tidak apa yang Cina bahasa Arab dunia. Ya saya belajar bahasa Arab dunia banyak gunanya, memperlancar bahasa Arab di akhirat. Kalau tidak itu salah-salah jawab i a o nya. Iya, pokoknya harus belajar bahasa Arab sekarang, paham Al-Quran, paham hadis Nabi SAW, kemudian berani mengikuti. Karena hidayah itu bahasa Al-Quran bukan diketahui tapi diikuti. Siapa yang tahu tidak diikuti tidak dapat hidayah. Makanya banyak orang alim tak dapat hidayah. Ya Ustaz, ada ulama tak dapat hidayah? Ada? Mak beraninya buis ya. Jangan sampai contoh tak? Jangan sampai contoh. Ada ulama yang tak dapat hidayah, ada. Ya, artinya yang tidak mengikuti hidayah itu. Dia berilmu tapi tak dapat hidayah itu. Kan ada Abu Talib kan tahu dia Nabi SAW, tapi diikutinya enggak. Mereka tahu, maka mengetahui belum menyelamatkan. Mengikutilah yang menyelamatkan. Makanya Allah sebutkan faman tabi'a hudaya.
siapa yang mengikuti hidayahku, bukan faman alima hudaya, siapa yang mengetahui hidayahku. Walaupun langkah utama untuk mendapatkan hidayah itu memang berilmu, belajar. Tapi kapan dapat bisa tangkap? Bila diikuti. Jelas? Baik. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik. Al-A'raf 143, ketika Musa datang memenuhi perjanjian dengan kami, wa kallamahu rabbuh, dan Rabbnya berbicara kepadanya, qala rabbi arini anzur ilaik, lalu Musa berkata, ya Rabbi, biarkan aku melihatmu, biarkan aku melihatmu. Dangau sudah nengok alun, kan penasarannya nangau leh, tapi nengok enggak. Nah, bagi yang mengingkari ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah berbicara ke Musa, dia katakan Allah tidak didengar oleh Musa, tapi Allah wahyukan ke dalam hatinya. Kalau gitu apa istimewa Musa dari yang lain? Kan salah satu kelebihan Nabi Musa, Allah berbicara langsung kepadanya. Kalau hanya sekedar disemasukkan wahyu kan Nabi Muhammad gitu juga, Nabi Isa gitu juga, ya kan? Ada istimewa Nabi Musa alaihissalam. Makanya kaum muslimin dan muslimat, makanya takwil itu seperti hantu, menakutkan, takut orang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, indah ya baca Al-Quran, baca hadis. Baik. Wa minas sunnati, dan di antara sunnah, tadi kan Musa minta kepada Allah, tolong tengok dan tengokkan dirimu kepadaku, anzur ilaik. Lalu Allah katakan lan tarani, Musa, sekarang kamu tidak bisa tengok saya. Baik, sebab ini nikmat yang Allah simpan bagi al-mu'minin, orang-orang beriman di akhirat, lebih nikmat daripada surga. Melihat Allah lebih nikmat daripada surga. Mana tak percaya, tak cinan. Yang mana tak percaya, tak cinan. Tak bisa masuk. Tak lu nampak, kalau lah nampak itu masalah. Cuma siapa yang tak beriman pada itu, betul-betul tak nampak nanti. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Nah, asal lah. Hah? Hah? Nak live streaming lah. Nak azan pakai live streaming? Tidak tahu. Hah? Anak pakai mic nes. Sampai dia tu tahu yang tu. Saja misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على Masyaallah muslimin wa muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian wa minas sunnah, di antara dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di a'la darajat as-sihhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ihtajja Adam wa Musa, Adam dan Musa berdebat, beradu argumentasi. Faqala lahu Musa, lalu Musa berkata kepadanya, ya Adam, kok bawang jika ayah ya? Subhanallah, subhanallah. Ya Adam, anta abuna, Adam, kamu itu bapak kami. Khayyabtana, engkau telah mengecewakan kami. Dia. Wa akhrajtana minal jannah, karenamu kami keluar dari surga. So dia anak-anak Suroko, sudah tak payah ya kan? Subhanallah. Ya Pak, tidak payah ke ngoke dunia kan? Kini lah payah lo balik dia. Ini kalau lo kalbu payah balik. Samunya kalau keluar dari sunnah payah balik. Ya. Payah balik. Makanya hati-hati jangan sampai keluar. Nah. Kalau ada yang bilang mantan-mantan sunnah bahaya. Nah. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah, engkau mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga. Tapi kan semua kan Allah yang atur kaum muslimin. Qala lahu Adam, lalu Adam berkata kepadanya, ya Musa, istafaqallahu bikalamihi wa khatta laka at-taurata biyadihi. Al-hadis. Ya, wahai Musa, wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalam, dengan perkataannya. Artinya Allah berbicara langsung kepadamu. Wa khatta laka at-taurata biyadihi, dan telah menuliskan Taurat langsung dengan tangannya pula kepadamu. Jadi ada dua sifat di sini. Satu, Allah berbicara khusus kepadamu. Berarti kalau Allah pilih berbicara langsung kepadamu, keistimewaan apa tidak? Istimewaan. Kalau seandainya berkata sama dengan yang lain, perkataan kalamun nafsi seperti kata Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, kalamun nafsi, perkataan dalam hati. Gimana cara memahami perkataan dalam hati? Atau perkataan yang Allah ciptakan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini belok-belok tak kemana-mana. Jadi lurus-lurus saja, belok-belok bikin pusing. Makanya banyak yang salah kaji karena muter-muter. Ini jelas Allah telah pilih kamu, dia berbicara langsung kepadamu. Soal bagaimananya kita nggak tahu. Yang jelas Musa mendengar langsung. Makanya buktinya tadi, setelah dia mendengar, dia minta dengar lagi, minta lihat lagi. Jelas ya?
Lan nongol tu tak nengok leh kan. Kayak gitu. Haji ketika mampu nongol sorong. Anjak sembunyi banyak kan. Boleh tengok kan boleh tengok. Makanya Allah tak beri. Cukup kamu dengar Musa. Kalau lihat belum nanti. Dan itu yang makna balaghah dalam bahasa. Kalau belum yang mendengar, tentu dia minta perdengarkan kan. Tapi karena sudah diperdengarkan, maka dia minta melihat. Ini bahasa Al-Quran itu mau membalik tinggi balaghahnya kaum muslimin dan muslimat. Nah gitu. Anda tentu kok toko kitab gitu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa khatta laka at-Taurat bi yadihi. Dan Allah menuliskan Al-Quran At-Taurat dengan tangannya sendiri. Berarti Allah benar punya tangan. Tapi mau dikemanakan hadis ini? Dan banyak lagi hadis yang bersamaan maknanya dengan ini. Dan fi ala darajatis sihah. Kecuali antum mengatakan Nabi tidak fasih menggunakan bahasa Arab, sehingga bahasa tidak joleh, gitu kan? Sehingga karena tidak fasih jadi tidak jelas. Padahal Nabi afsahul Arab. Nabi adalah orang Arab paling fasih. Sampai-sampai Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak ada satupun manusia yang menguasai bahasa Arab semuanya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ya sabuk Nabi tonton tak antuk aja itu lah. Tak sayang lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam apa maksud tadi? Lupa sampai terakhir. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidak ada satupun yang menguasai bahasa Arab seluruhnya dari orang Arab kecuali Nabi. Berarti keterangan beliau paling jelas, paling terang. Berarti kalau sempat kalam tiba dia haji dia bapa adam beresek-lesek. Itu masalahnya kan sudah dikatakan jangan dilesek-lesek. Itu manukang lah situ. Ya tukang Alibaba lah kan. Tahu tukang Alibaba aja? Balau dia bawis itu. Balau dia bawis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan memang lahir yang itu bukan dari orang yang dari awalnya berangkat dari sunnah. Silakan diteliti, lahirnya aliran keyakinan seperti itu bukan berangkat dari orang yang lahir dari perut rahim sunnah. Ya, jelas tidak? Bukan dari sunnah lahirnya, dari al-rai, alur-rai, Mu'tazilah, Kullabiyah, lahir aliran ini. Sedangkan yang meyakini seperti ini langsung Asy-Syafi'i, Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abdurrahman bin Mahdi, Waqi' bin Al-Jarrah, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair. Ya, semuanya yang lahir dari sunnah tidak pernah mengingkari yang seperti ini. Karena mereka tahu tidak ada keterangan yang lebih jelas daripada keterangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah pula mereka mensyaratkan baru percaya bila dibuktikan secara fisik. Nah, ini kan beda kan? Bedanya umat Islam kaum mukminin yang diwajibkan dulu kepada kita beriman. Jelas al-sunnah kita mesti beriman pada Allah dan Rasul secara lupa kaji kemarin secara kan ada 3 kemarin, beriman kepada Allah dan Rasul secara totalitas mutlak. Yang kedua, kalau betul-betul situ dia kaji kan
Itu dibuat apa? Nah ini. Itu yang pertama, ada sedar. Yang kedua, tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Ketiga, jangan mencoba-coba mencari bukti fisik. Pesek wadah. Kalau coba-coba cari bukti fisik, tidak ada. Antum tak akan ketemukan bukti fisik. Maka penelitian dalam masalah ini semuanya kira-kira. Makanya awalnya ragu, ujungnya bimbang. Padahal Al-Quran sudah tegaskan, zalikal kitabu la raiba fihi. Tak antum ragu. Ustaz ya. Makanya betul lah orang tua itu ketika Ar-Razi datang, Imam Ar-Razi tidak kenal Al-Fakhrul Razi, sahibul Kasyaf, penulis kitab tafsir Al-Kasyaf, ya ulama di abad ke-6 Hijriah dulu. Ketika datang ke Nisabur, saya menghafalnya ke Baghdad, dia diiringi oleh kurang dari 300 orang murid-murid setianya. Kemudian disambut, dielu-elukan. Atau orang Melayu dialu-alukan. Dia dianggap orang hebat. Nah, ada nenek-nenek nanya, siapa nih yang rame-rame nyambut katanya. Diiringi orang ramai, katanya, nenek nggak tahu. Ada imam, ini imam yusbitu wujudallah bi alfi dalil, yang bisa menisbat keberadaan Allah, wujud Allah dengan 1000 dalil. Nenek sabut 1000 dalil kan? Ternyata nenek ini sabur, bukan nenek penambahan. Ya, apa jawabannya? Dia orang berilmu rata-rata waktu itu di situ. Kalau bukan laula anna fi qalbihi alfa syakkin lamahtaja ila alfi dalil. Kalau bukan karena di hatinya ada 1000 keraguan, tak perlu 1000 dalil. Al-Quran zalikal kitabul la raiba fihi. Sacik dah cukup ya kan, zalikal kitab. Makanya umat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang pertama wajib dilakukan oleh seorang mukallaf beriman kepada Allah dan Rasul. Sudah itu nak meneliti silakan. Tapi yang seluruh mereka tidak, teliti dulu baru diimani. Dan biasanya penelitian diawali dengan keraguan. Apa masalah yang mau dipecahkan? Rumusan masalah. Dari awal ke masalah. Dari awal bermasalah, tentu ujungnya tambah masalah. Karena yang akan ditelitinya sesuatu di atas. Sang di hati joleh payah neliti, apalagi yang tak joleh di mana-mana. Itu paham tak? Yang sudah jelas fauqas samawat, di atas langit, tak juga bisa sampai teliti. Apalagi yang tak beralamat. Contoh suwe, tak tentu alamat sampai kan tak sampai itu saya. Nah. Oleh sebab itu, gimana nak teliti nanti? Tak akan teliti. Makanya Imam Ar-Razi sendiri rahimahullah, di akhir hayatnya menyesali mendalami agama akidah dengan filsafatnya. Sampai beliau menasihati, kalau siapa yang tahu mengikuti cara saya, tahu betapa tidak berilmunya saya. Dan diriwayatkan wallahu alam, dia bertobat dan kembali kepada ahli sunnah dengan berhujjah kepada sunnah. Demikian juga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kenapa? Tadilah awalnya bermasalah, ujungnya
Iya. Awalnya bermasalah, ujungnya masalah. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Oleh sebab itu bacalah kata beliau firman Allah bil itsbat. Nah, misalnya Ar-Rahmanu 'ala 'arsyis istawa bal yadahu mabsutatan. Baca dalam nafi menafikan laisa kamitslihi syai'un. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La ya'uduhu wa la ya'udu hifdhuhuma. Allah la ilaha illa la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Enak, jelas, tegas, terang, benar dan yakin. Daripada menurut si bulan begini, menurut si bulan begini. Jelas ya? Ustaz, karena memang rata-rata atau semua itu tidak lahir dari rahim sunnah memang. Bukan dari orang-orang dikenal dari ahli sunnah pada awalnya. Ya, tiba-tiba sudah menjadi ikon sebuah pemikiran lalu ditempelkan ahlu sunnah pada awalnya. Kemudian karena banyak ulama-ulama setelah itu belajar, banyak pula orang-orang yang ahli di hadis, ahli di fikih terkena syubhat itu. Ada yang parah, ada yang ringan. Biasalah yang namanya penyakit, yang namanya virus itu kalau imunnya kuat, sikit-sikit kenanya, hanya batuk-batuk sikit kan, bersin-bersin. Tapi yang imunnya kurang kuat sampai diisolasi, ya, bahkan pakai ventilator, kadang sampai lewat, nggak bisa balik. Apa sebab? Tadi lah. Jadi tidak sedikit orang yang berilmu tentang hadis, yang berilmu tentang tafsir, berilmu tentang nahwu, tentang saraf, di mutaakhirin, khususnya setelah tahun 500 sehingga banyak, atau abad kelima, sehingga banyak pula yang terlibat di dalam ilmu tersebut. Cuman tidak murni, itu aja, karena imunnya masih kuat. Sebutlah semacam Imam Al-Baihaqi misalnya, atau seperti Imam An-Nawawi, atau Imam Ibnu Hajar rahimahumullahu jami'an. Mereka tidak murni mengikuti teori-teori yang menafikan sifat, semuanya tidak. Cuman di sebagian mereka kono bosin-bosin kan. Ya, itulah bukti bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa tidak satu pun ulama yang maksum. Ya, tadilah makanya ini membuat para ulama Ahlus Sunnah mewanti-wanti, jangan lupakan prokes, protokol kesehatan. Sebab kan kita tidak tahu kadang kondisi tubuh kita imunnya tinggi atau sedang lemah. Kalau pas masuk virus imun rendah tadi lah bang ya, terpaksa dah isa ke masjid 2 minggu. Ini kan dupokan. Ikan itu ada nak sampai taguliang, ada sampai tilantang, ada nak dak pulang, berpulang sehingga tak bisa pulang. Itulah makanya jaga prokes kesehatan iman. Jangan dekat-dekat daerah pandemi, daerah yang zona, walaupun hanya level 2 walaupun hanya level 2 sampai pastikan sudah putih. Jelas? Apalagi masalah yang berkaitan dengan akidah. Jadi saya bertemu dengan salah seorang orang terdidik, orang intelektual kan, dilihat ceramah-ceramah orang yang terkontaminasi. Sudah itu saya lihat jawaban, kalau sudah ada jawab semua Ustaz tidak perlu saya ikut lagi, nanti melekat pula virusnya gitu. Karena kaum muslimin, mohon maaf, jangankan orang biasa, tenaga medis dan para medis pun tertular. Padahal sudah pakai APD yang luar biasa. Atau APD, alat pelindung diri.
Akan bunuh diri. Ya karena mereka tadilah. Karena kecapean imunnya tuh turun. Kita pun kadang-kadang kecapean nanti mengikuti itu akhirnya menyerah. Kecapean kita, makanya kalau terlalu diikuti nanti antum kecapean, enggak usah diikuti. Bikin komentar-komentar nanti kecapean antum akhirnya nyerah. Paham? Enggak usah jangan diperturutkan yang seperti ini. Jelas? Yang penting ambil prokes, protokol kesehatan. Daerah berpandemi jangan sembarangan keluar. Sembarangan keluar. Tapi kalau sudah turun dari level 2 ke level 1, tidak ada level lagi virusnya, nah, seperti kita masuk zona aman. Dan zona aman bukan berarti tak mungkin ada virus, ada bakteri, ada mikroba, dan lain-lainnya. Dan orang yang berada di jalur yang sehat pun kadang-kadang sakit. Buktinya orang bekerja rumah sakit juga sakit. Iya kan? Dokter spesialis diabetes kena diabetes ada. Yang spesialis THT kena kanker kerongkongan banyak. Iya kan? Iya. Nah, Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu pada asalnya yang menolak-nolak Al-Quran dan hadis ini bukan lahir dari rahim ahli sunnah yang murni. Ya, bukan yang murni. Artinya terkontaminasi. Ia awalnya memang memberanikan diri, coba-coba, akhirnya tak terbendung. Nah, wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sini aja lah dulu ya. Ya, kalau banyak-banyak tentu pelupa nampaknya. Pelupa, cukup begitu. Jadi perkataan Allah SWT adalah perkataan yang didengar. Soal bagaimana dia berbicara, Allah tak perlihatkan ke Musa alaihissalam. Tapi Musa mendengar sehingga dia minta lihat. Ini bahasa balaghah Al-Quran. Kalau sempat dia belum dengar tuh dia minta dengar dulu. Nah, dia dengar, saya dah dengar Allah. Nah, sekarang hari ini anzur ilaik. Tolong perlihatkan biar saya bisa melihatmu. Apa sebab Musa minta? Tahu tak tuan-tuan sebabnya? Sebab Bani Israel kan ngancam Musa, lan nu'mina laka hatta narallah jahra. Sampai kami nengok Allah secara terangan. Allah tak beri. Sebab kalau sudah ditengokkan kafir juga kalian dilumat. Ya. Bisa? Tak boleh. Bahkan ketika Nabi Isa diminta oleh Hawariyin untuk mendatangkan hidangan dari surga, baru hidangan surga lalu didatangkan. Nah, hati-hati kalau siapa yang kafir setelah ini saya azab, kata Allah, azab yang tak pernah azab orang lain seperti dia. Sudah ada bukti. Bagaimana kalau melihat Allah pula? Ya, jelas. Makanya Allah tidak berikan itu karena dia masih sayang sama kita. Allah masih sayang. Sebab kalau sudah dibuktikan masih ingkar juga, tidak ada cerita lagi. Ya, ambil satu-satu masuk neraka semua, kan? Nauzubillah. Tapi Allah berikan kita ujian agar kita kembali. Diberikannya keterangan-keterangan dalam kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itulah ciri khasnya Ahlus Sunnah itu selalu kembali ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ya, kalau jelas berarti kita di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Tidak ada pertanyaan Ustaz. Hah? Apa dong? Itu mungkin yang berkawan tadi kan. Jadi selama itu hanya bermanfaat. Jadi kultum ya Musa lan hatta narallah jahra. Fa'akhadhatkum as-sakhar. Jadi kalau begitu lebih dulu umat Nabi Musa itu meminta Iya. Iya. Iya, wallahu a'lam. Meskipun tidak ada nampaknya keterangannya di tafsir mungkin ya. Iya. Tidak ada, hanya ketika kamu berkata wahai Musa gitu kan. Tapi umatnya nih kan, iya, sekali-kali tidak akan beriman kami kepadamu sehingga kami melihat Rob nyatanya. Iya. Kan itu. Jadi kalau begitu lebih dulu
umatnya kok Iya. menanyakan. Ini menanyakan minta. Makanya Musa alaihissalam inginnya minta itu. Ingin dia minta itu. Ditanyakan oleh kaumnya. Karena syarat beriman. Karena mereka mesti bukti fisik kan, mesti bukti fisik. Itu masalah kalau mesti bukti fisik tidak nawur. Akhirnya tidak beriman. Dan sayangnya nanti kalau itu yang diwajibkan seperti yang disebutkan oleh tidak sedikit dari ahli ilmu kalam ini, kalau dia teliti terus tidak sampai pada hasil, ya berhenti di jalan atau gilo di jalan, maka dihukum sebagai ahlul fatrah. Ahlul fatrah seolah-olah Rasul belum sampai. Babulo coro seolah-olah Rasul belum sampai. Kan ini mensyaratkan sesuatu yang tidak pernah disyaratkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang masuk Islam, Nabi tak menyarankan mereka teliti dulu. Ya, tolong amati dulu, tadabbur dulu. Setelah itu nanti dah nyaman rasanya baru masuk. Dah ada. Setiap orang yang hanya dibacakan Al-Quran tertarik dia beriman, asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan Nabi tidak juru juga untuk pergi teliti ya. Kalau nyaman nanti teruskan, kalau tidak hanya Nabi berikan suruh belajar, tambah ilmu dan seterusnya. Kalau untuk pembuktian tentang wujud Allah tu sudah ada tu, langit dan bumi ini ada cukup lah tu. Ya sih? Matahari terbit di timur, tenggelam di barat tiap hari, dah cukup lah itu. Jangan ditambah 1000 keraguan pula. 1000 keraguan. Itu penyebab bilanya itu yang terangkat hukum bagi orang yang sudah Sampai sembuh. Jadi kalau begitu, Itu nak gila saya. penyebab bukan selama gilo, tapi penyebab bilanya gitu. Tak faham Nana. Tadi udah pakai kan. Basah. Ya bos, tak ngaji tauhid tadi nak ngaji gila. Itu intermezzo aja jurusnya saya. Itulah no pokok condong. Ya karena memang kenyataannya memang banyak orang yang salah kaji. Karena apa? Karena tidak mengaji dengan yang harus dikaji. Mengaji sesuatu yang Nabi kan larang kita untuk mengkaji terlalu dalam masalah itu. Ya kan? Al-Quran juga melarang untuk terlalu mendalam mengkaji-kaji. Apalagi masalah yang gaib. Tidak ada suruhan itu. Lalu dikajinya tentu salah kaji. Kemudian kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang diada-adakan. Lalu kita ada-adakan, akhirnya salah pengadaan. Akhirnya tidak cair dana, ponyong. Iya kan, tidak cair dana ponyong. Jadi mengada-ngada itu tanpa ada dasar, bikin pusing nanti, bikin apa. Makanya ada dulu salah seorang dokter menceritakan ke saya, ada seorang wanita hafizah Al-Quran. Hafizah Al-Quran 30 juz. Tidak juz 30 juz dijawab. Tapi kemasukan jin. Kan aneh tuh. Biasa Al-Quran dipakai meruqyah menyuwo jin qalu. Kok jin masuk ke uang hafizah? Ketika diruqyah oleh ustaz, ya kan, jin kalau ke hafizah masuk kan tatal lu, nak kena cinta rupanya kan. Jadi akhirnya tanya dek ustaz lu, ada amalan-amalan khusus yang mbak lakukan? Tidak ada sodanya. Saya datang kadang-kadang bono. Oh iya, dulu kiai saya pesankan untuk membaca di setiap pagi dan petang ya Rahman 3000 kali. Tidak boleh salah hitung, tidak boleh terlupa. Kalau salah hitung ulang lagi dari 1. Kalau sampai 2199 kan tuh salah hitung kan, lupa, ulang lihat. Itu yang diamalkannya. Itu barangkali Ustaz. Ini coba ruqyah balik, baca itu dalam
Wong siapa? Rahmannya. Apa maksudnya? Tiai tak kurang pada 3,000 kali dia bawa dan daerahnya. Tiai 3,000 kali kana? Oh ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Itu tanda bahwa zikir yang dikarang bukan justru menjadi penghalang bagi setan, tapi menjadi tempat sarang masuknya setan. Jelas? Makanya kalau ada orang berzikir sampai hilang akal atau sampai berpasung, mesti dicurigai, berarti zikir karangan. Pasti zikir karangan. Sebab Allah yang mengatakan orang berzikir itu dilindungi. Nabi yang katakan jadi hirz, jadi penghalang, jadi hisn, benteng. Tiba-tibanya masuk tauhid itu, berarti karena karangan. Jelas tuan-tuan? Jadi bang, aku gak boleh kaji tu mau baca zikir kamilan. Bosolah mau badai yang dari umah pun umur dari umah yang nak untua ke umah dan bau buat bosolah. Anjak, ya kan? Pakai IMB lah buat lah. Iko mau dibuat dari gubuk tak pakai IMB. Benteng lah bapak kau. Ada security. Apa salah pindah ikut kian? Tak lah bayar. Tak pakai bayar. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya bila zikir menyebabkan orang hilang akal atau menyebabkan kesetanan atau menyebabkan apa lagi? Gila, kesurupan, pastikan itu adalah zikir karangan. Baik yang dikarang lafaznya atau dikarang jumlahnya atau dikarang penempatannya dan seterusnya. Ini mungkin aja nanti antum kalau nak belajar ya kami ilmu qabal baca selawat 1001 seboleh saya. Misalnya kan. Ya mantap perguruan situ. Suwok selawat deh. Selawatnya tapi selawat yang diselewengkan. Karena selawat itu bukan untuk jadi ilmu kabal. Kalau kabal lah sahabat dia sih. Nggak akan banyak nak mati syahid dah. Nah, kalau sempat Nabi mengajarkan ilmu kabal, dah cukup 3 orangnya maju. Atau hanya dengan punya kan? Sekali Abu ini Abu Jahal dan kawan-kawan. Jadi pasti ada karangan. Oleh sebab itu makanya kadang-kadang untuk melipur itu dibuatlah dongeng yang aneh-aneh. Oh dia sengaja hilang akalnya karena saking hasyik masuk berzikir pada Allah. Tonton jangan lupa Nabi lebih asyik masuk dengan Allah Taala. Tidak pakai pasung. Jadi ikutilah beliau karena dia imam yang membimbing kita ke surga. Yang lain-lain di mana? Kalau tidak ngikut beliau, kata Imam Syafi'i rahimahullah, sekalipun berjalan di atas air, terbang di udara, tapi kalau sikapnya terhadap sunnah tidak sami'na wa ata'na, bagi saya itu bukan wali Allah. Bukan wali Allah. Mungkin wali mungkin wali saya. Kalau bahasa beliau bukan seperti itu. Bahasanya bagi saya tidak dianggap apa-apa. Nah, falaisa bisa. Tidak ada gunanya itu. Karena dulu tali bisa jadi ular kan? Tali bisa jadi ular. Tukang sihir banyak. Nabi disihir oleh orang Yahudi, Labid al-Asam, Yahudi. Dia tidak datang ke tempat istrinya, tapi dibayangkan beliau berhubungan dengan istrinya. Sihir. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesesatan yang dibungkus dengan kebenaran.
Nasallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Ya. Jadi tambah pertanyaan enggak sudah harusnya. Nah, kita jumpa lagi pekan depan insyaallah taala. Kalau ada pertanyaan siapkan banyak-banyak. Tapi jadinya payah-payah. Nah, wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.